Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, saya percaya saudara, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itulah yang akan memberi kita kekuatan hari-hari ini, amin. Tidak ada satu orang pun, tidak ada apapun di dunia ini yang akan memberikan kita kepuasan dan kekuatan selain hanya di dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur malam ini ya saudara, kita punya rasa lapar dan haus akan Tuhan yang lebih lagi. Di tengah banyaknya berita-berita yang menakutkan, di tengah banyaknya keadaan yang sangat tidak enak di hari-hari ini. Ya, jangan heran, jangan bingung karena Alkitab sudah menyatakan bahwa di hari-hari yang terakhir kita akan mendengarkan berita-berita yang menakutkan. Bahkan Yesus berkata, kita akan mendengar deru perang, gelombang laut, itu sudah ditulis semua. Dan bahkan Tuhan berkata akan banyak orang yang mati karena ketakutan berhubung dengan hal-hal berita-berita yang akan kita dengar di hari-hari ini. Ya, jangan mati hanya karena mendengar, amin. Ya, bagaimana caranya mati, Bu? Masa nonton TV langsung mati? Enggak. Tapi banyak orang enggak bisa tidur hari-hari ini. Siapa yang enggak bisa tidur hari-hari ini? Enggak usah angkat tangan. Enggak usah, ya. Tapi banyak orang tidak bisa tidur, ya. Mendengar berita-berita, mendengar hal-hal hari-hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka bersama saudara Yesaya pasal 55. Ayat yang ke-6 mulai. Yesaya 55 mulai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana. Baca bersama 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Firman ini dengan jelas berkata, carilah Tuhan. Nabi Yesaya menuliskan ya firman ini saudara, menuliskan ayat ini. Kita tahu bersama Yesaya ini dipanggil Tuhan untuk mengingatkan ya bangsa Israel pada zaman pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia. Pada zaman itu keadaan rohani bangsa ini naik turun, ya. Naik turun tapi kayaknya banyak turunnya daripada naiknya. Ya, kayaknya sedikit banyak samalah dengan orang Kristen di Palembang. Tidak ya? Di sini naik terus ya? Insya Allah. Ya. Dikatakan di sana saudara, sehingga Nabi Yesaya datang membawa pesan bagi kerajaan utara dan kerajaan selatan Israel dan Yehuda. Di sana Tuhan mengingatkan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau ayat ini berkata cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berarti ada saatnya nanti Tuhan sudah tidak berkenan untuk ditemui. Ya. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Karena ada saatnya nanti Tuhan itu terasa jauh. Siapa di sini yang hari-hari ini merasa jauh dari Tuhan? Tidak usah pura-pura. Saya tahu banyak jemaat yang merasa, aku rasanya jauh Bu. Padahal aku ini masih pelayanan. Banyak orang yang bertanya kepada saya ini melayani loh Bu. Tiap minggu ke gereja, saya masih pelayanan. Tapi saya ini rasa jauh dari Tuhan. Ada yang merasa seperti itu? Rasanya ibadah pelayanan ya hanya begitu-begitu aja. Bahkan saya sudah gak merasakan Tuhan. Padahal saya berada di gereja. Saya pelayanan setiap hari Minggu. Hati-hati saudara. Ya.
Kita seringkali masih aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan kita, tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Makanya ayat ini mengingatkan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, selama Tuhan masih berkenan. Karena ada saatnya Tuhan sudah tidak berkenan. Kita tahu sejarah dari bangsa Israel. Mereka itu ditegur Tuhan, disuruh bertobat. Mereka keras kepala, mereka tidak mau bertobat. Sampai akhirnya Tuhan tidak mau lagi mendengar. Dan akhirnya mereka jatuh dalam pembuangan. Seringkali manusia itu ketika mereka hidupnya baik-baik aja. Keuangannya baik, keluarganya baik, semuanya baik, ya, aman. Mereka lupa diri. Orang-orang di Jakarta, di Palembang tidak. Insya Allah. Ya, banyak orang ketika semua baik-baik saja, mereka tuh merasa ya udah saya baik-baik aja. Buktinya saya nggak usah hidup kudus-kudus banget. Bahkan banyak yang berkata, ya saya aja sekarang ini berdosa loh. Tapi buktinya usahaku lancar-lancar aja. Keadaanku baik-baik aja. Saya tidak mengalami hal-hal yang kelihatannya buruk. Ya, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan selain kita ini hidup dekat dengan Tuhan. Saya ini ketemu dengan banyak orang kaya. Kaya raya ya. Ya. Tapi orang-orang kaya yang tidak takut Tuhan, mereka sampai di satu titik yang berkata begini, Bu, ternyata kekayaan tuh nggak memberi kebahagiaan. Pak Beni gini-gini karena Pak Beni kaya. Yang lain enggak gini-gini loh Pak. Karena belum. Saudara, sedangkan orang kaya saja perlu cari Tuhan. Apalagi yang orang kaya aja perlu Tuhan. Apalagi orang yang. Tapi banyak orang sombong. Ya, udah miskin sombong lagi. Jangan bilang orang kaya tok yang sombong. Saya banyak ketemu miskin sombong. Orang kaya sombong biasa. Tapi miskin sombong ini luar biasa. Tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang, makanya mau kaya mau miskin tidak boleh. Orang paling sombong di dunia itu yang bagaimana saudara? Bukan yang pamer harta, bukan yang pamer jet pribadi, bukan itu orang sombong. Orang yang paling sombong di dunia ini adalah apa? Orang yang gak mau cari Tuhan. Itu kebangetan sih. Maaf ya saudara, kau bisa tarik napas, kau bisa hirup udara lewat hidungmu ini, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Ya kita ini, aduh coba Tuhan tutup satu lubang hidungmu aja. Satu aja ditutup. Setengah mati enggak? Setengah mati loh saudara. Coba semua tutup satu lubang hidung. Napas, susah enggak? Saya kadang bingung dengan orang-orang berdosa yang enggak mau cari Tuhan. Ya, enggak mau cari Tuhan. Kalau dibilang, saya dulu pernah waktu di Jakarta naik Grab pelayanan. Lalu sopir Grabnya bilang gini, Ibu, dia dari Jakarta Selatan, Ibu mau ke gereja pagi-pagi jam 6. Di Jakarta Pusat, dia bilang, jauh banget sih. Ngapain Ibu ke gereja jauh banget? Saya ini pendeta, saya diundang khotbah. Oh, Ibu pendeta tuh, sama dong, saya juga Kristen. Ini hari Minggu masnya nggak ke gereja? Oh saya nggak pernah ke gereja Bu. Oh masnya nggak pernah ke gereja? Terus dia balik tanya sama saya, emang ke gereja ngapain Bu?
Saya bilang cari Tuhan lah. Dia ketawa terbahak-bahak saudara. Dia ketawain saya. Dia bilang, hah, ibu masih cari Tuhan? Aduh bu, saya nggak cari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan di hati. Jangan tepuk tangan. Kalau belum mengerti pembahasannya nggak usah tepuk tangan. Sok-sokan kau. Belum dengar aja sudah tepuk tangan. Saya waktu dia ngomong begitu saya agak terpojok. Saya merasa malu loh saudara. Dia bilang, ibu masih cari Tuhan. Saya nggak cari Tuhan bu, karena Tuhan sudah di hati saya. Saya terpojok saudara. Tapi saya pikir-pikir, masa pendeta kalah ya? Nggak boleh kalah ini. Lalu saya berpikir, ini yang gila dia atau saya ya? Loh kalau mau dipikir benar nggak saudara? Makanya bu saya nggak pernah ke gereja. Kenapa cari-cari Tuhan? Orang Tuhan di hati. Lalu dia lanjutkan begini, maaf ya bu, saya ini biar mabok bu, saya tetap nyanyi lagu rohani. Saya keselak lagi saudara. Karena saya pikir nih orang kok begini banget ya. Iya bu, saya biar mabok, saya nyetir mobil loh. Tapi sambil saya putar lagu rohani, saya enggak celaka loh bu. Itu tanda bahwa Tuhan itu di hati saya. Saya diam 1000 bahasa. Saya nggak tahu mau ngomong apa, tiba-tiba Roh Kudus memberi hikmat. Saya bilang gini, oh jadi masnya nggak ke gereja, nggak cari Tuhan karena masnya tahu bahwa Tuhan di hatimu. Iya. Pertanyaan saya mas, apakah kau ada di hati Tuhan? Dia terpojok 1000 bahasa. Dan dia menjawab saya begini, nah kalau itu saya enggak tahu ibu. Kena skakmat lu. Terlalu banyak orang Kristen yang percaya diri, merasa bahwa Tuhan itu di hati. Pertanyaan saya, apakah kau ada di hati Tuhan? Banyak orang ngaku-ngaku. Bahkan Yesus berkata di hari-hari yang terakhir banyak orang datang mengaku, aku melakukan mujizat demi namamu. Aku usir setan demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi namamu. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku, karena aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Amin. Yang begini-begini ini, yang walaupun mabok nyanyi lagu rohani. Saudara, kenapa kita perlu mencari Tuhan? Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Makanya saya selalu mengajarkan, tidak usah cari-cari pendeta. Amin. Karena tidak ada pendeta hebat di dunia ini. Nggak ada. Yang ada tuh Tuhan yang dengan imanmu yang hebat. Semua kita punya akses bisa datang secara pribadi kepada Tuhan. Nggak usah cari-cari pendeta. Karena nggak ada pendeta sakti. Yang ada tuh Tuhan yang luar biasa. Nggak usah saudara. Iya. Makanya saya adalah salah satu pendeta yang tidak mau mendoa-doakan orang. Maaf ya, maaf. Tapi ini tidak boleh ditiru sama gembala. Pak Sabta jangan tiru, ini adegan berbahaya. Ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya. Soalnya kalau Bapak Sabta ini kan gembala, nanti jemaatnya datang, Pak doakan. Tidak usah doa-doakan, pulang, cari Tuhan sendiri. Wah, kepahitan jemaat. Apalagi model-model jemaat kayak sekarang ini, apa-apa dikit tersinggung, apa dikit kepahitan, apa dikit pendeta aja nggak senyum. Itu Pak Sabta saya lewat nggak disenyumi. Padahal Pak Sabtanya juga lagi ada pergumulan. Emang cuma saudara yang ada pergumulan? Pendeta juga, Manu? Punya rasa, punya hati.
Jangan samakan dengan pisau belati. Ngerti enggak? Apa dikit pengerja nggak senyum, nggak disalami, kepahitan. Jangan ya saudara, jangan ya nak ya. Jangan. Ya, jadi jemaat itu yang imannya tuh tangguh. Pengerja nggak senyum, penggembala nggak senyum. Ya kita kan nggak tahu dia punya pergumulan apa. Siapa tahu besok jatuh tempo. Ya tak? Ya, jadi nggak usah cepat-cepat menghakimi. Mari kita ini menguatkan hati sendiri. Karena orang yang masuk surga itu bukan jemaat-jemaat yang kelas-kelas ngambek, merajuk, pindah gereja, kepahitan. Ya. Kalau ada orang datang sama saya, Bu, doakan, doa sendiri. Ya, cari Tuhan. Amin. Itu pendeta ini mau loh doain pendeta sana, mau doain. Kok ibu nggak mau mendoakan? Kau pindah sama pendeta sana. Nggak usah datang ke saya. Karena jemaat ini kadang juga aneh-aneh. Ya, apa-apa minta didoakan, apa-apa minta didoakan. Masalahnya juga cuma terputar-putar-putar di situ terus. Konselingnya, masalahnya sama terus. Ada jemaat bolak-balik konseling, saudara. Ya, semua pendeta yang datang dia konseling terus. 10 pendeta datang, 10 dia konseling. 10 tahun begitu terus, hidupnya nggak berubah-berubah. Ada bapak-bapak datang sama saya, Bu, istri saya lari tinggalin saya. Kenapa? Nggak tahu kenapa, pasti bapak ini ada salah. Bapak bikin salah apa? Ya nggak ada salah apa-apa. Bapak selingkuh? Tidak. Bapak kasar? Tidak. Nah, pertanyaan saya, Bapak pelit nggak? Iya sih. Nah itu. Saya sudah 2 bulan tidak ngasih gaji ke istri. Sudah bagus istri, hanya tinggalkan kau Pak, dia nggak kasih sianida. Bertobat bapak-bapak, amin. Terus kayak gini datang minta didoakan, Bu Debbie doakan dong supaya istri saya balik. Ya saya tidak bisa berdoa. Bapak telepon istrimu, kasih dia duit. Amin bapak-bapak. Tolong yang rela aminnya. Jangan ibu-ibu yang amin kenceng. Kadang masalah uang ini bikin masalah juga dalam rumah tangga, benar nggak? Iya, hati-hati loh. Nanti persoalannya itu cuma bolak-balik di situ. Sebenarnya dia tahu jawabannya. Nanti kayak gitu konseling lagi sama pendeta. Bagaimana kita ini mau berlari? Ya, kita cuma jadi orang Kristen yang terputar di situ terus. Datang lagi, Bu, saya mau konseling. Kenapa? Saya kepahitan sama mertuaku. Urusannya kalau nggak kepahitan, tersinggung, kepahitan, selingkuh, apalagi masalah selingkuh ini. Ya, aduh saudara, saya itu pusing lihat orang Kristen hari-hari ini. Persoalannya itu terus. Belum pernah ada orang Kristen yang datang, Bu, saya mau konseling. Kenapa? Saya mau dibunuh, Bu. Kenapa? Karena saya tidak terima Tuhan Yesus, saya mau dibunuh. Belum ada. Ya adanya itu, Bu. Kenapa? Dikejar pinjol. Banyak ini. Heran saudara. Persoalannya itu cuma muter di situ terus. Saya aja pusing dengar jemaat kayak begini, apalagi malaikat. Jangan cuma tertawa, kau bertobat ya. Amin. Karena untuk mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, kita nggak bisa cuma yang terputar-putar di situ terus. Masalahnya itu terus. Ya kepahitan sama mertua, kepahitan sama menantu, kepahitan sama ini. Aduh please deh. Ya, kita bisa bertumbuh ke arah yang lebih baik ketika kita ini bergaul dengan firman. Jangan bilang enggak bisa, bilang bisa Yura.
Aku bisa. Amin. Kalau ada firman di dalam hati. Ya, tapi kalau kita memang mau cuek ya terserah. Saudara, ayat ini berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah, ayat berikutnya 7 berkata, baca bersama dengan suara yang keras. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Katakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu orang yang ngerti kebenaran tapi tidak mau melakukan. Itu orang fasik. Tahu harus mengampuni tapi tidak mau mengampuni. Orang datang, Bu, Ibu tidak ada pilihan, Ibu harus mengampuni. Tidak bisa, Bu, terlalu sakit. Tapi Ibu, firman Tuhan bilang Ibu harus mengampuni. Tidak bisa, Bu, sakit. Aduh, saya model-model kayak begini nih bingung, saudara. Alkitab bilang kebenarannya harus mengampuni. Tapi kalau kau tidak mau, ya tidak ada yang bisa paksa. Suami saya nyakiti saya, Bu. Ibu ampuni. Tidak bisa. Kalau ibu tidak bisa, ibu berdoa. Tidak bisa juga, ya mati aja. Sudah tidak bisa semua, saudara. Malaikat juga angkat tangan kalau sudah begini nih. Karena maaf ya Pak Sabta, maaf. Saudara nggak pernah dengar khotbah yang kayak begini? Ya, maaf ya. Sekarang ini bukan zamannya lagi jemaat itu dielus-elus, dibaik-baikin. Capcay deh. Ya. Ada waktunya loh. Kita ini memang harus menjadi dewasa. Udah dibilang doakan Bu ampuni suamimu, ndak bisa. Doakan, ndak bisa. Terus mau apa? Dia mau tunggu saya bilang, ya udah cerai aja. Kan ndak bisa juga bercerai. Iya. Ibu sih, ibu ndak tahu suami saya, ibu ndak rasa suami saya ndak mau rasain suamimu, Bu. Ndak, kagak. Saya punya suami sendiri. Ngapain saya rasain suamimu? Yaitu nasibmu. Siapa suruh kau nikah sama dia? Hello. Ini jemaat itu begitu. Kenapa kita perlu mencari Tuhan? Karena ada banyak hal di hidup ini yang kita nggak tahu. Makanya kita perlu cari Tuhan supaya kita ngerti jalan hidup ini. Yang muda-muda di sini yang belum nikah berapa banyak? Angkat tangan yang belum menikah. Coba angkat tangan. Nggak usah malu. Angkat tangan. Biar sudah berumur, angkat tangan saja. Supaya kita sama-sama mendoakan. Siapa tahu kan dapat jodoh toh. Di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Di atas 30 tahun Tuhan lepas tangan loh. Kagak. Ya, Tuhan tetap turun tangan. Tapi agak berat sih memang. Harus dengan doa dan puasa. Ya enggak apa-apa tuh. Mending lama menikah daripada terburu-buru terus salah. Ya enggak? Mending lama menjomblo daripada cepet-cepet tapi jadi janda. Sekarang kan banyak begitu. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Dibilang belum menikah, kamu belum nikah? Belum. Nggak apa-apa. Lebih baik lama berdoa, tanya Tuhan. Amin. Tanya Tuhan. Ya, jodohku ini yang mana Tuhan? Cari Tuhan.
anak-anak muda, kalau kau sudah mulai umur kepala 20, tolong cari Tuhan lebih dekat lagi. Nggak usah kau sibuk cari pacar, nggak usah kau sibuk cari-cari jodohmu, nggak usah. Tulang rusuk itu cuma satu. Ya, kalau kau salah pilih yang masuk tulang kaki, sakit, nggak muat. Banyak orang tulang kaki yang masuk, makanya kesakitan karena salah. Makanya mudah-mudah cari Tuhan. Kalau kau cari Tuhan, engkau dapat sumber kebahagiaan di hidupmu. Ya, maka hidupmu itu sejahtera. Tapi kalau kau tidak cari Tuhan, ya itu masalahnya. Sekarang ini banyak anak-anak muda stres, saudara. Anak saya itu cerita, mam, teman-teman gue itu loh, tiap malam di atas jam 10 konseling. Gua mau curhat nih, kata psikolog gua nih sakit jiwa, sudah stadium akhir. Anak-anak muda ini umur 20-an loh. Mereka sudah jadi langganannya psikiater. Ngeri loh saudara. Saya bilang sama anak saya, ya ampun, itu teman-temanmu belum pada menikah loh. Kenapa sudah sakit jiwa? Sakit jiwa saudara. Langganan psikiater, minum obat tidur. Saya bilang sama anak saya, kamu bilang suruh cari Tuhan, Dek. Anak saya bilang, ya lu cari Tuhan lah. Dengar lagu rohani, dengerin khotbah. Jawabannya apa? Kayaknya kalau kayak gini Tuhan gak bisa tolong deh. Bayangkan loh saudara. Dia bilang, Tuhan, ini anaknya orang-orang Kristen. Mereka ini pelayanan di gereja. Anak-anak muda. Makanya gereja, bapak-bapak gembala yang hadir, perhatikan anak-anak muda. Seringkali mereka di gereja itu cuma asik lompat-lompat toh, tapi jiwanya itu remuk semua, sakit jiwa semua. Ya, tanpa disadari saudara. Ya orang lihat mereka baik-baik saja. Saya bilang sama anak saya, suruh dia cari Tuhan. Jawabannya apa? Kayaknya Tuhan gak sanggup tolong deh masalah gua, karena menurut psikolog gua udah stadium 4. Ngeri saudara, ngeri. Ya, kadang anak saya bilang ya udah, kalau gue sih hari-hari ini cuma dengar lagu rohani, abis itu hatiku tenang, teduh, sudah selesai. Dia bilang kalau gue nggak bisa. Nanti dia curhat lagi sama temennya yang satu, anak Tuhan juga, ke gereja. Ya, gue mau curhat dong. Gue nih kata psikiater sekarang stadium 3. Dia bilang, gue stadium 4. Ini yang terjadi saudara. Makanya hari-hari ini kita perlu cari Tuhan. Masuk di kamar, tutup pintu, berdoa. Saya selalu menyarankan orang konseling, saya bilang kamu gak usah cari saya. Semua masalah, semua nasihat yang saya kasih pun kamu tolak. Gak ada yang mau didengar. Masalah rumah tangga suruh berdamai, gak bisa bu, ibu gak tahu suami saya jahatnya kayak apa. Kita juga udah hilang kata-kata saudara. Daripada saya ikutan sakit jiwa. Loh bener loh, kita hamba Tuhan hari-hari ini harus menjaga kesehatan jiwa dan mental. Ya, kadang saya itu mau tidur malam, saya lihat-lihat HP, kasihan ibu itu suaminya kemana lagi. Suami saya di samping saya ngomong, suami orang diurus, suami sendiri tidak diurus loh. Kadang kalau saya lagi balas-balas konseling saudara, ya tiba-tiba ada SMS masuk, ting, saya lihat suami saya, dia bilang, Bu Debbie, saya boleh konseling dah. Saya jawab, ada masalah apa ya Pak? Istri saya cuekin saya Bu. Saya jawab, mungkin kurang dikasih duit Pak. Ya. Jadi saya sekarang tidak mau sakit jiwa saudara, mikirin urusannya jemaat yang tidak mau nurut sama firman. Persoalannya cuma satu kok, tidak mau cari Tuhan, tidak mau dekat dengan Tuhan, nggak mau nurut sama firman, itu tok, til, nggak ada yang lain.
Sebenarnya kalau kita ini mau cari Tuhan, orang tua nasihati anakmu bilang cari Tuhan. Karena dia masih berkenan untuk ditemui. Karena saya mengalami saudara, saya ini dulu ya mau bunuh diri waktu saya lulus SMA. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya punya agama tapi saya nggak kenal Tuhan. Lalu saya mau bunuh diri karena saya jatuh dalam banyak dosa, dalam pergaulan yang tidak benar. Lalu saya cuma berpikir di otak saya begini sebelum saya bunuh diri. Tuhan itu ada apa enggak ya? Lalu saya mulai berpikir, enggak mungkin Tuhan enggak ada loh. Lah ya, kalau Tuhan enggak ada yang ciptakan saya ini siapa? Terus yang ciptakan tata surya ini ya, langit, bumi, matahari, Mars, semua planet-planet itu siapa yang ciptakan? Masa bumi ini berputar terus ya? Terus nggak ada yang ciptakan tuh nggak mungkin. Tidak ada yang mengatur dunia dan alam semesta ini, itu nggak mungkin. Kita saja manusia diciptakan, mata sama-sama dua, hidung satu, mulut satu, kuping dua, tapi muka kita nggak ada yang sama loh. Ada yang sama muka kita? Nggak ada kan? Nggak ada yang sama kan? Itu kan bukti kemahakuasaan Tuhan. Kalau kita belajar soal ilmu pengetahuan, bagaimana DNA manusia itu begitu luar biasa, semua berbeda, itu kan ajaib Tuhan. Makanya orang yang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang nggak sekolah. Orang yang paling bodoh di dunia ini orang yang tidak percaya ada Tuhan. Udah itu orang paling bodoh saudara. Lalu pertanyaan saya yang kedua begini. Kalau Tuhan itu ada, siapa dia ya? Dengan ketidakmengertian saya saudara. Saya waktu itu udah nekat mau bunuh diri. Saya udah tulis surat buat orang tua saya. Tapi pertanyaan itu muncul. Siapa Tuhan itu? Lalu saya begini, Tuhan, sebelum saya mati, saya pengen ketemu Engkau yang menciptakan saya itu. Saya gak peduli siapa namamu. Dan aku gak peduli tentang agama sekarang. Aku pengen ketemu dengan penciptaku. Siapapun Engkau, tunjukkan dirimu kepada saya. Saudara, ketika engkau mulai punya satu kerinduan untuk mencari Tuhan, imanmu mungkin hanya sebiji sesawi. Tapi iman itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Diawali dengan pertanyaan dalam hati, siapa Tuhan itu? Saya menangis di kamar saya. Tadinya menangis karena iba diri. Tidak ada orang yang sayang sama saya. Dari kecil saya ini dipukulin sama papi saya. Orang tua saya tidak sayang saya. Iblis bilang memang gak ada yang sayang kamu. Hidupmu sudah hancur, kau hidup dalam dosa. Kau sudah jatuh, gak ada harapan. Mending mati aja kau. Ya, saya nyanyi. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tenggelam, lautan, luka dalam, jatuh. Luka jangan dalam-dalam, infeksi. Ya. Jangan kepahitan saudara. Ya, itu dulu saya nyanyikan. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Pakai Google Map. Kalau kau tidak tahu arah, pakai Google Map. Belok kanan, 500 meter, belok kiri. Di depan ada polisi, putar balik. Iya toh? Ya. Saya itu dulu, lagu saya itu. Ya, jatuh, aku terjebak dalam lautan luka dalam, tersesat. Bayangkan, saudara bisa bayangkan. Saya mengalami itu, makanya saya mengerti banget anak-anak muda sekarang. Yang mereka itu sakit jiwa, saya mengalami itu.
Karena mereka melihat di rumah orang tuanya berantem, orang tuanya ribut, tidak ada kedamaian dalam rumah, tidak ada Tuhan di dalam rumah. Mereka mencari pelampiasan, mereka melakukan dosa, mereka melakukan hubungan seks di luar. Akhirnya dosa itu menuduh mereka, setan datang mengintimidasi mereka. Dan mereka jiwanya itu tertekan, saudara. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang bisa mengisi kekosongan jiwa manusia. Kenapa? Karena jiwa itu tidak terbatas. Jiwa manusia ini nggak terbatas. Saudara sekarang gaji 1 juta. Saudara puas? Gaji 1 juta, saudara puas enggak? Enggak usah pura-pura dengan muka yang lugu seperti itu. Bilang saja kalau tidak puas, tidak, yang kenceng. Akhirnya ngaku juga. Gaji 2 juta puas? 3 juta puas? 4 juta puas? 5 juta puas? 6 juta puas? Rakus memang ya. Tidak ada puas-puasnya. Tapi itulah jiwa. Ya, waktu nggak punya motor kita bilang, enak ya kalau naik motor daripada jalan kaki begini, jalan kaki terus dikasih motor, pengen? Roda 2 pengen? Roda 3 dulu dong. Jangan langsung lompat roda 4. Tak kabur saudara, roda 3 dulu, bemo. Ya, itulah manusia kan, nggak ada puasnya. Jiwa manusia itu tidak terbatas keinginannya. Makanya jiwa ini tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang terbatas. Harta, uang, seks, apapun itu terbatas. Hanya satu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Makanya hanya Tuhan yang tidak terbatas yang dapat mengisi jiwa kita yang tidak terbatas. Saudara mau cari apapun. Saya punya teman orang kaya, dia bilang gini, Bu, saya ini sekarang sudah ada di satu titik yang saya mau beli apa aja tuh bisa. Bayangkan loh, mau beli apa aja tuh bisa. Saudara sudah ada di titik seperti itu? Saya sudah mau beli kerupuk bisa, beli ayam bisa. Iya, iya dong, itu kan relatif toh. Kan yang kita ingin itu relatif toh. Tapi dia memang kaya. Kaya saudara. Dia bilang begini sama saya, Bu, ternyata ya, jadi orang kaya itu hanya seperti ini. Makanya tolong saudara, kalau kau lihat orang kaya, kau jangan kepengen menjadi dia. Karena seringkali dia juga pengen jadi kau. Saya mau cerita. Ada satu orang lulusan Amerika, dia jadi CEO di sebuah perusahaan. Gajinya ratusan juta. Lalu dia pergi berlibur ke sebuah pantai. Ketika dia lagi duduk minum kelapa muda menikmati ya di pinggir pantai, ada nelayan datang bawa ikan dengan perahunya. Lalu dia tanya sama nelayan itu, kau dapat ikan segini ini cukup untuk hidupmu? Cukup. Berapa jam yang kau butuhkan untuk menangkap ikan seperahu ini? 5 jam. Lalu dia bilang ini, sini saya ajarkan kamu ya supaya kamu bahagia. Mulai besok coba kamu praktekkan. Biasanya kamu turun 5 jam, sekarang kamu tambah 10 jam. Terus nanti kalau sudah 10 jam penghasilanmu 2 kali lipat, perahumu jadi 2. Kau pekerjakan orang jangan 10 jam, kau melaut 15 jam. Terus nanti kau punya kapal. Jadi kapal 1, lalu kapal 2, kapal 3. Setelah kau sudah banyak kapalmu, kau bikin perusahaan. Lalu kau tinggal sahamkan. Lalu setelah itu berapa lama yang saya butuhkan untuk, ya paling sekitar 15-20 tahun kau sudah bisa jadi bos dan kau menikmati. Terus dia tanya, terus kalau saya sudah memperoleh semuanya itu, terus apa lagi? Ya kau bisa santai dengan keluargamu, kau bisa duduk di pinggir pantai, kau bisa bersenang-senang dengan anakmu. Lalu nelayan itu bilang,
Tapi hari itu saya sudah begitu. Saya ini melaut cuma 5 jam. Kau tahu saya pulang ini untuk apa? Saya makan dengan keluarga saya. Lalu saya antar anak saya ke sekolah. Saya jemput dia pulang sekolah. Kami duduk di pinggir pantai sambil minum kelapa muda seperti kau. Lalu si EO-nya itu mendadak jadi bodoh. Dia bilang begini, iya juga ya. Jadi siapa yang bodoh ya kita berdua ini? Loh saudara, hidup ini kan bukan soal kaya, tapi seberapa besar kau menikmati dan mensyukuri. Itu kan lebih dari pemenang. Amin. Jangan suka iri lihat orang kaya saudara. Karena belum tentu orang kaya itu sebahagia hidupmu. Saya tuh kalau ketemu orang kaya-kaya di Jakarta, susah saudara. Mereka saja kalau tersenyum gini, bibirnya keangkat separuh tuh, gitu, mirip teman saya. Kalau tersenyum cuma bibir separuh, ya. Saya sampai bingung loh. Kadang saya tanya sama teman saya, kenapa ya orang kaya kalau tersenyum begitu? Jaim bu, dia takut nanti wibawanya jatuh. Kalau kita kan ketawa-ketawa aja ya. Wibawa jatuh tinggal pungut lagi tuh. Rempong amat sih lu. Susah banget sih hidupmu. Ngapain coba? Ya. Makanya sekarang itu soalnya Indonesia ini juga agak-agak ya. Ada videonya 9 naga itu tersebar di sosial media. Mereka main golf sambil ketawa. Di komen, ini ketawa sultan. Kalau ketawa seperti saudara-saudara ini ketawa sales. Nah ini. Tapi bahagia ini. Nggak usah jaim. Tepuk tangan dong buat saudara. Nggak usah jaim. Ketawa-ketawa aja lepas. Nggak usah ditahan. Ya. Ketawa 9 naga. Ya, itu ketawa 9 naga. Kalau kita ini masih cacing, nggak apa-apa, ketawa aja. Belum jadi naga. Saudara, kita dari kisah itu kan kita lihat sebenarnya apa arti hidup kita ini saudara. Ya, orang itu akan berbahagia ketika dia cari Tuhan. Lalu apa dikatakan di sana? Tinggalkan yang jahat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dosanya diampuni dan dia hidup dalam kekudusan. Itu orang yang paling bahagia. Bukan orang kaya, bukan. Ya, waktu kita hidup dalam kekudusan itu hidup itu plong, saudara. Saya khotbah, saya mengatakan kepada saudara, bukan karena saya tidak mengalami, saya sudah mengalami. Saya sama suami ini dari miskin dulu, dari miskin kami memulai hidup. Tapi sampai hari ini nggak ada yang berubah karena ya dari dulu kita juga bahagia. Saudara pikir saya miskin tidak bahagia? Itu tolong ketawanya biasa aja ya Pak. Nggak usah ketawa sales begitu dipamerin ya. Saya sama suami dari miskin, kami tuh bahagia loh. Bahagia kami. Ya, saya kan pernah cerita di khotbah saya tuh saudara, naik motor bonceng 5, anak saya 3, nggak ada yang percaya, tapi itu bener. Ya, saya beli mobil pertama, mobil tua tahun 80 itu mobil. Kalau saya namakan mobil itu mobil dalam nama Yesus, karena setiap kali dipakai, suami saya bilang doa ya. Doa supaya ndak mogok. Itu saya agak dijebak sih dengan mobil itu. Jadi ceritanya saya pelayanan di satu dealer.
Saya khotbah lalu yang punya dealer tanya, ibu punya mobil? Enggak punya. Jadi ibu kalau pelayanan naik motor, ibu mau nggak mobil itu? Mobil tua tahun 80. Saya bilang, oh iya mau pak, bawa pulang aja bu. Saya telepon suami saya, kita dikasih mobil, kamu datang cepat ke sini, ambil. Suami saya semangat datang dia saudara. Begitu sudah dibawa pulang sampai di rumah, besoknya sekretarisnya telepon, Ibu Debbie, jadi mau pembayarannya itu cash atau cicil? Tuhan Yesus, saya ya sudah malu, mau saya balikin juga malu. Kita sudah terlanjur seneng ngomong dapat mobil, anak-anak sudah seneng, tidak bonceng 5. Terus saya bilang, oh itu berapa ya harganya? Kalau cash 7 juta, kalau ibu cicil 14 juta. Ada orang kaya mental miskin loh. Tolong yang punya dealer jangan seperti ini ya. Cukup saya saja yang mengalami. Ada tipuan sih. Mudah-mudahan dia mendengarkan khotbah saya ini. Saya syok saudara, saya bilang, oh gitu ya. Ya udah saya cicil aja. Oh iya, sebulan 500.000. Aduh itu mobil saudara, dinaiki 3 hari 4 hari rusak. Jadi dalam seminggu kita naik 2 hari 5 hari rusak. Lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Tiap hari suami saya balik ke bengkel, kata tukang bengkelnya gini, ya begini ya pak, kalau beli mobil tua ini seperti bapak itu ngopeni janda tua. Sakit. Bapak-bapak tolong ketawanya biasa aja. Onderdilnya banyak yang rusak pak. Jadi ya itu, dikit-dikit sakit, dikit-dikit satik, besok pilek, besok pegelinu, besok lututnya sakit, besok rematik, ya begitu. Jadi bagaimana Pak ini? Saudara tahu, tiap kali kita naik suami saya bilang, anak-anak berdoa. Jadi apalagi kalau mau naik gunung, ya tanjakan, berdoa nak kita semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bener. Mogok. Saya turunkan anak-anak, suami saya bilang, turunkan dulu, kau cari becak sana. Bener saudara. Ya, bahagia saya, bahagia loh. Bahagia saya. Satu kali parkir di mall, biasanya kita parkir di bawah. Waktu itu nggak ada parkir. Suami saya bilang, kita terpaksa parkir atas. Saya bilang, bisa naik? Bisa. Doa dalam nama Yesus. Kita semua sudah bersyafaat, saudara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Naik, suami saya gas. Dia gas, saudara. Ya, saya bilang gas, full gas. Toran 2 baku gas. Suami saya gas. Tiba-tiba di tengah. Apa ini? Oh Tuhan Yesus tolong. Saya pikir apa saudara? Dia berhenti, knalpot jatuh. Oh Tuhan. Jangan tepuk tangan, please, jangan tepuk tangan. Berdosa kau, berdosa. Saya bilang begini, saya naik terus saya, karena takut ada mobil dari bawah. Terus aku yang angkat knalpotnya, naik kau naik. Makanya yang muda-muda di sini, kau kalau mau cari istri, cari yang seperti saya. Ya. Bisa masak, angkat galon bisa, ganti gas bisa, kesetrum nggak mati lagi. Itu saya. Angkat knalpot bisa, berat loh, panas lagi. Tapi karena takut ada mobil dari bawah, keadaan memang memaksa. Tapi saudara pikir saya tidak bahagia? Saya bahagia. Bahagia sekali saya. Bahagia ya nak ya.
Bahagia. Itu menjadi pengalaman yang sekarang saya cerita, saudara terhibur toh? Terhibur dengan penderitaan saya kan? Bahagia kau, bahagia. Tapi biar saya saja yang merasakan itu. Ya. Bayangkan saudara, akhirnya sama suami diperbaikilah mobil itu. Jadi ternyata sejarah mobil itu mobil tarikan. Karena orangnya tidak bisa bayar. Memang ada kutuk di mobil itu. Dan Tuhan tidak izinkan memang kami pakai. Akhirnya suami saya konsultasi sama tukang bengkel, dia bilang gini aja mas, turun mesin semua, ganti mesin, nanti saya ganti. Oke, kita bayar saudara. Lebih mahal daripada harga mobilnya. Setelah jadi semuanya kita cat supaya kutuk dihilangkan toh. Sudah bagus mobil, mesin baru, cat baru. Kita tinggal pelayanan ke Surabaya, Solo hujan, banjir. Mobilnya kerendam. Saya bilang sama suami, memang kutuk ini tidak bisa diputuskan. Jadi mending di mobil buang saja daripada bawa sial dalam hidup kita di mobil. Tapi apakah saya tidak bahagia? Saya bahagia. Bahagia sekali saya. Ya, kenapa saudara? Karena saya tahu ya itu bagian dari cerita hidup kita. Tapi bersama Tuhan saya lewati dengan suami masa-masa sulit. Kami bahagia karena kami berjalan di dalam firman Tuhan. Itu kebahagiaan kita. Makanya ayat ini berkata, meninggalkan jalannya orang jahat, meninggalkan rancangannya. Jangan ada rancangan jahat di hatimu. Walaupun itu baru rancangan loh. Iparmu bikin jahat terus gini. Saya doakan memang dia ini. Orang di Palembang banyak begini nih. Lihat saja nanti ya. Saya tidak bisa balas, tapi kalau Tuhan yang balas, jangan ada rancangan jahat. Jangan. Sedikit pun jangan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu melihat hati. Waktu hati kita kudus, hidup kita kudus, berkat Tuhan itu tidak terhalang. Makanya firman Tuhan berkata, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosamu itu yang menghambat yang baik daripadamu. Waktu kita hidup dalam kekudusan, berkat Tuhan itu tidak terhalang dari hidup kita. Dosa membuat kita mengalami hal-hal yang buruk. Lalu dikatakan saudara ayat yang berikutnya, kenapa kita harus mencari Tuhan? Baca ayat yang selanjutnya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Karena kita nggak tahu jalan hidup ini ke depan seperti apa, dan belum tentu rancangan kita itu menjadi rancangan Tuhan. Orang Kristen sekarang udah tidak tahu jalan, nggak mau cari Tuhan, akhirnya bikin jalan baru, bikin jalan sendiri. Nanti kalau sudah kena masalah baru, Tuhan, kenapa kau begini? Kenapa Tuhan begitu? Padahal karena salahnya dia sendiri. Jangan pernah merasa diri kita ini bijak. Kita perlu mencari Tuhan dalam membuat semua rencana di hidup ini saudara. Tuhan yang paling tahu jalan hidup kita. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang salah. Tapi kalau engkau sudah terlanjur membuat kesalahan hari ini, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Maka dia akan sanggup memulihkan keadaan kita saudara. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah apa?
firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu berkuasa. Karena itu perkatakan firman. Waktu kita takut, perkatakan firman. Waktu kita menghadapi kekhawatiran, perkatakan firman. Waktu engkau melihat keadaanmu, perkatakan firman. Aku percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan adalah sandaranku, Engkau penopangku, Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam rancanganmu. Perkatakan firman, saudara. Hari-hari ini banyak orang lupa memperkatakan firman Tuhan. Padahal firman itu memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk menciptakan. Firman itu punya kuasa untuk melakukan segala perkara. Firman itu mempunyai kuasa ketika keadaan di sekeliling kita tidak baik. Seringkali jangan terburu-buru berdoa supaya keadaanmu jadi baik. Tapi berdoalah supaya hatimu tenang dan hatimu damai sejahtera. Waktu engkau memperkatakan firman, maka hidup kita kuat, iman kita kuat. Dan saya percaya saudara, cuma firman Tuhan yang memiliki kuasa dalam hidup kita untuk membawa kita hari-hari ini semakin luar biasa di dalam Tuhan. Malam ini Pak Victor juga akan menyampaikan pesan Tuhan bagi setiap kita. Jadi saya akan mengakhiri saudara. Mari, jangan cari sesuatu yang lain. Keadaan boleh bergoncang, keadaan boleh berubah, berita-berita boleh menakutkan, ke depan akan seperti apa, itu memang semua harus terjadi. Tapi waktu kita pegang firman Tuhan, waktu kita tetap bersandar pada firman, berseru, kita nyanyi pujian tadi, kita berseru kepada Tuhan saudara, maka Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Mari imam musik, kita bangkit berdiri bersama sebelum Pak Victor akan masuk pada sesi yang kedua. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Hanya kepada Yesus kita berseru dan datang saudara, untuk memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Lihat hati dan hidup kami. Apakah kami setia dan tulus hati mengasihi Engkau? Apakah kami sudah melakukan yang baik di mata-Mu Tuhan? Ampuni kami Bapa. Kalau kami sering kali melakukan apa yang tidak baik di mata-Mu, hari ini kami mau bertobat Tuhan. Bawa hidup kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Bawa kami masuk Tuhan. Karena ada begitu banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami. Firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau belajar hidup mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam segala keadaan, berlimpah ataupun kurang, saat kami kuat ataupun saat kami lemah hari-hari ini, biar Yesus satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami masalah persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau ambil alih waktu kami berserah kepada Tuhan, waktu kami percaya kepada Tuhan, waktu kami berkata sekali Yesus, kami tetap mengasihi Yesus. Itu komitmen di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah goyah. Sampai kapanpun juga kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Dijawab atau belum dijawab, kami mau tetap percaya. Dan inilah ungkapan hati kami. Tutup mata kita dalam hadirat Tuhan. Hari ini Tuhan yang lebih tahu apa yang sedang saudara alami.
Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku tertindas, aku habis akal di dalam pergumulanku hari-hari ini. Tapi jangan biarkan engkau putus asa. Amin. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia ingin engkau tetap berjalan sampai ke tanah perjanjian yang Dia janjikan. Jangan pernah berhenti di padang gurun, saudara. Amin. Engkau teruslah berjalan. Katakan, Tuhan, kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu sampai di perjuangan di akhir hidup kami nanti. Sebab kami dipanggil bukan untuk kalah dan menyerah. Kami harus menyelesaikan pertandingan sampai di garis akhir. Saudara, Tuhan pegang tangan-Mu hari ini. Katakan, Tuhan, kami percaya kami akan menang bersama dengan Tuhan. Ada berkat di balik setiap pergumulan yang kami alami. Kami akan mencapai garis pada akhirnya nanti, menyelesaikan setiap pertandingan iman dengan baik. Sehingga seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik dan menjaga hati kami tetap ada kepadamu ya Bapa. Tuhan, beri kekuatan kepada umat-Mu Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, biar mereka boleh menang Tuhan.